KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, industri media di Indonesia ternyata tidak ramah dengan serikat pekerja. Realita ini kembali menemukan buktinya saat kasus dugaan pemberangusan Serikat Pekerja Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI. Situasi yang sungguh ironis mengingat jurnalis dan media selalu dipandang sebagai ujung tombak demokrasi. Namun di sisi lain mereka justru dilanggar haknya untuk berserikat oleh perusahaan sendiri. Mengapa ironi itu terus berlangsung? Apakah potensi perbaikan ke depan? Berikut laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari. Kamis pagi 29 Agustus 2024, Joni Aswira Putra mendapat notifikasi email masuk. Pengirimnya HRD di perusahaan tempatnya bekerja, CNN Indonesia. Isinya pemberitahuan bahwa Joni di PHK. Saya ingat jamnya itu pukul 6.58. Di luar kelaziman ya, hal-hal yang sifatnya sangat resmi dan formal dari urusan pekerjaan gitu, pihak manajemen itu mengeluarkan keputusan di jam-jam yang di luar kelaziman. Bahkan ada teman yang dapat email subuh. Belasan rekan Joni juga mendapat surat PHK. Mereka semua adalah pendiri Solidaritas Pekerja CNN Indonesia, serikat pekerja pertama di lingkungan Transmedia, perusahaan milik Hairul Tanjung. Tak pelak, gelombang pemecatan sepihak ini diduga kuat sebagai aksi pemberangusan SPCI. Bahasanya nyaris sama ya, karena perusahaan ingin melakukan efisiensi. Jadi rasa-rasanya susah ya untuk mengelak indikasi bahwa PHK ini adalah reaksi atas lahirnya serikat pekerja. Karena yang disasar yang menjadi inisiator dari berdirinya serikat pekerja ini. 10 pendiri SPCI berkukuh menolak PHK sepihak dan meminta perusahaan memberikan hak mereka untuk dipekerjakan kembali. Namun gayung tak bersambut. Pihak manajemen bahkan menolak dialog dengan Ketua SPCI, Taufikur Rohman. Saya diminta untuk, kan itu berada pada lantai, di dalam gedung lantai 3A. Untuk turun dulu, karena Bapak sudah dianggap tidak bekerja di sini lagi gitu. Kami sudah tidak dianggap sebagai pekerja di sana dan diminta untuk tidak memasuki gedung Transmedia lah itu situ. Dan sebelumnya memang akses email, akses terhadap grup kerjaan, grup kantor di WhatsApp maupun pada akses sistem di aplikasi itu tidak bisa kami akses gitu. Efektif per tanggal 31. Perusahaan bergeming meski terang-terangan melanggar aturan. Joni, Taufik dan anggota SPCI bakal melanjutkan perjuangan didampingi LBH Pers. Ketua LBH Pers Ade Wahyudin menegaskan hak berserikat dijamin konstitusi. Hal ini dilindungi sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang Serikat Pekerja, hingga Konvensi ILO yang sudah diratifikasi pemerintah. Kita tahu sendiri bahwa media kan selalu digaungkan bahwa media adalah salah satu pelopor demokrasi gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya salah satu instrumen demokrasi ini kemudian dalam tanda kutip gitu ya, dia alergi terhadap serikat pekerja. Dan saya pikir belum terlambat kalau misalkan dari pihak manajemen untuk kembali gitu ya mendiskusikan, merumuskan, memusyawarahkan terkait dengan tuntutan para pekerja ini. Ade juga mengingatkan pemberangusan serikat pekerja termasuk tindak kejahatan. Ada sanksi pidana menanti. Ini bukanlah suatu pelanggaran biasa. Gitu. Ini masuk ke dalam kategori kejahatan. Dia sanksi pidananya paling rendah itu 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pidana-pidana contoh ya, kasus pencemaran nama baik di KUHP itu dia di bawah 1 tahun. Artinya secara level bisa dikatakan bahwa pidana terkait dengan kegiatan penghalangan aktivitas serikat ini, union busting ini, itu tidaklah sederhana gitu ya. Ada di level menengah yaitu ancaman pidananya 1 tahun hingga 5 tahun gitu. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, perusahaan bakal terus berkilah dan membantah melakukan pemberangusan serikat pekerja.
Tentu saja nggak akan ada yang mau ngaku bahwa dengan sengaja sebuah serikat pekerja telah dibubarkan. Tapi cara-caranya yang dalam tanda kutip legal itu biasa dilakukan. Misalnya saja dengan melakukan pecah belah dengan sesama karyawan. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, atau ada statement apa. Atau misalnya menawarkan mungkin nggak pecat langsung, tapi istilahnya itu golden handshake gitu. Oke deh, kalian nih. Bivitri mendukung solidaritas pekerja CNN Indonesia memperjuangkan hak-haknya lewat berbagai jalur. Tidak boleh ada seorang pun yang di PHK hanya karena mereka ingin berserikat untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Memperjuangkan hak itu adalah satu-satunya hal yang kita punya dalam diri kita sendiri. Cuma itu kemewahan dari warga demokrasi Indonesia yang lagi suram hari-hari ini akan semakin suram kalau media massa juga tidak mempunyai independensinya. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.